Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafir Nurudin, NIM 112135. Saya di sini akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian fikih siasat dauliyah. Baik, yang pertama yaitu fikih siasat dauliyah yaitu ilmu hubungan internasional yang dalam kajiannya itu politik Islam dikenal dengan istilah siasat dauliyah. Yang kedua, istilah siasat dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasat adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan, adapun kata dauliyah memiliki ragam makna. Yaitu dauliyah bermakna tentang daulat, kerjasamaan, kekuasaan, dan wewenang. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial nasionalis, tradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Berikutnya ruang lingkup siasat dauliyah, perjanjian internasional, biasanya disebut dengan istilah alamul ahdah. Kata ini berasal dari ahadah secara bahasa, yaitu tentang etimologi. Al-ahdah mengandung arti segala bentuk angkatan manusia secara operasional. Kata al-ahdah sendiri itu bisa diartikan dengan kesepakatan, aturan dua orang atau dua pihak. Berikutnya yaitu tentang perlakuan terhadap tawanan. Perlakuan terhadap tawanan, perang Islam membolehkan tawanan melakukan atau menawan pasukan musuh, yang berarti itu membolehkan. Namun Islam memberikan tuntunan, yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Yang berikutnya yaitu tentang kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak negara, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan janji terhadap wilayah orang lain dan benda yang berada pada wilayahnya tersebut, untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara warga negara yang lain. Berikutnya kewajiban negara untuk melakukan investasi terhadap masalah yang terjadi di negara lain, yaitu kewajiban untuk tidak menggerakkan pengelolaan sipil di negara lain. Berikutnya juga kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayah dengan memperhatikan hak asasi manusia. Berikutnya aturan perang. Aturan perang sendiri itu bisa diartikan dengan dalam kata pembunuhan anak itu dilarang. Aturan perang itu dilarang pembunuhan anak, pembunuhan orang tua yang tidak ikut perang atau wanita yang tidak mengikuti perang, tidak memotong merusak tanaman, sawah dan ladang, tidak menghancurkan tempat ibadah, tidak melampaui batas. Dan ekstradisi, secara etimologis sendiri, ekstradisi adalah berasal dari dua kata, yaitu extra dan extradition. Menurut J.K. Starke, ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyalahkan atas pemerintahan negara lainnya. Seseorang dirubah kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pembohongan yang berefek untuk memiliki pelaku kejahatan tersebut. Sebenarnya sumber hukum siasat dauliyah. Sumber hukum siasat dauliyah itu ada 3 hubungan internasional dalam Islam, berdasarkan sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber praktis. Terus prinsip dasar Al-Quran sendiri dalam mengenal hubungan yang dilaksanakan kerjasama yang baik dan adil. Dan sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber yang normatif. Berarti itu sumber-sumber yang normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dan berhubungan dengan negara lain. Terus hubungan internasional siasat dauliyah, yaitu dalam membatasikan diplomasi oleh suatu negara itu ada beberapa bentuk, yaitu Direct Telecommunication, bilateral dimulai
diplomation, terus multilateral diplomation. Berikutnya yaitu tentang security adalah kegiatan diplomasi multilateral yang mendapatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh pertama materi dan presiden. Terus mediation adalah bentuk manusia dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Baik, berikutnya yaitu tentang definisi siasah dusturia. Siasah dusturia sendiri berasal dari bahasa Persia. Semua artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, dan kata dustur berkembang pengertiannya menjadi atas dasar pembinaan. Terus dari dua definisi ini simbolkan berbagai kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar bahasa Indonesia. Siasah dusturia adalah bagian fikih siasah yang membahas tentang perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya yaitu undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup siasah dusturia sendiri. Itu yang pertama al-sultah at-tasyriyah. Al-sultah at-tasyriyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk suatu dan ataupun bisa dikatakan membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sultah at-tasyriyah digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kesengsaraan yang meliputi persoalan adi wal abdi, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara. Unsur-unsur pemerintahan itu juga ada juga. Yang kedua juga al-sultah at-tanfidiyah. Al-sultah al-tanfidiyah yaitu merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wisarah, dan wali al-ahli. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seseorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara modern yang menganut Islam sendiri dan sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintah sebagai puncak roda menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendasarkan manfaat demi kemaslahatan umat. Yaitu yang selanjutnya al-sultah al-qadaiyah. Al-sultah al-qadaiyah ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan antara tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana yang juga terkait dengan sengketa keaminan yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan yang melakukan sah tidaknya undang-undang untuk diundang yang sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang sumber hukum siasah dusturia sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya yaitu tentang legislasi dalam siasah dusturia. Dalam kajian siasah dusturia, legislasi merupakan kekuasaan Islam dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Nabi Muhammad SAW. Otoritas yang membuat tasyri' hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Artikelnya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, katakannya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengertian siasah maliyah. Secara etimologi siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan penghasilan atau pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan untuk memaslahatkan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyiakannya. Berikutnya yaitu sumber konsep keuangan negara. Sumber yang ke A atau poin pertama yaitu sumber keuangan kenegaraan, mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas. Yang kedua menurut Ibnu Taimiyah dan hukumnya
saya satu syariah islahir Rawiyah pokok-pokok pendapat Islam dan penegakan menyebutnya bahwa adanya dua sumber pendapat negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Untuk berikutnya, sedangkan pendakwaan Muhammad Rida dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammad di Wahyu Ilahi kepada Muhammad mintakan bahwa selain zakat dan harta rampasan seperti dijelaskan oleh Tamiyah, ditambahkannya jizyah pendirian yang didapatkan dari golongan minoritas non muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kedaulatan jiwa dan harta. Yang selanjutnya yaitu tentang lain halnya dengan Yusuf Kawardi. Ia menyatakan selain hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya tiga macam tersebut dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Selanjutnya begitulah pula untuk Abdul Wahab Ghadafah, yaitu tentang samanya dengan Kawardi, yang beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak mengeluarkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara. Bukan mengeluarkan, meninggalkan ahli waris bukan termasuk sumber keuangan bagi negara. Selanjutnya konsep keuangan negara, yang pertama Baitul Maliyah, kedua jizyah, yang ketiga kharij, yang keempat harta fa'i. Baik, berikutnya yaitu tentang tujuan pengeluaran dan belanja negara. Pengeluaran hendaknya kepada yang berhak, melindungi sumber-sumber keuangan dari penjabat, menyampaikan kepada orangnya, dan juga ekonomi dan pengeluarannya pun bisa tepat. Baik, berikutnya dari saya sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.